Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, sebenarnya kita harus berdoa dulu supaya apa yang kita terima hari ini bermanfaat kemudian hari. Coba bisa satu orang bikin doanya? Siapa? Bisa? Febiana, ayo. Kita belajar hari ini dimulai. Hari ini ada yang tidak hadir atau hadir semua sudah? Siapa yang tidak hadir? Hadir semua ya. Alhamdulillah. Kemudian sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita menyanyikan salah satu lagu nasional dulu ya. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjalan pulau-pulau, sambut menyambut menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Materi kita hari ini berkaitan erat dengan materi yang sebelumnya. Masih adakah yang ingat apa pembelajaran kita yang minggu lalu? Masalah apa? Fail dan fail dan konder. Ada yang tahu apa itu fail? Ayo. Fail adalah identitas data yang disimpan. Kemudian folder, ada yang tahu lagi? Yang masih ingat siapa? Angkat tangan. Ayo, ya. Ya, program penyimpanan file. Bisa dikatakan, file itu adalah identitas dari data yang disimpan di dalam sistem komputer. Kemudian folder itu adalah suatu program pada komputer untuk menyimpan berbagai macam file. Ya. Tahukah kalian bahwa komputer bisa membantu kegiatan kita dengan adanya sistem komputer? Ada yang tahu bahwa komputer itu bisa membantu kita? Contohnya apa? Biasanya apa? Kalau kita bikin apa? Ya? Tujuan pembelajarannya setelah mengamati PPT interaktif, siswa dapat mengidentifikasi perangkat keras berdasarkan bentuk dan cirinya. Kemudian setelah mengamati PPT interaktif, siswa dapat mengidentifikasi spesifikasi perangkat keras. Apa saja perangkat keras dalam sistem komputer? Kemudian bagaimana spesifikasi perangkat keras? Apa saja spesifikasi perangkat keras? Komputer itu berasal dari bahasa apa? Ada yang tahu? Ya, berasal dari bahasa Inggris yang artinya adalah monitor. Kemudian komputer itu terdiri dari empat macam, yaitu apa? Ada yang tahu? Input, kemudian apa? Output, proses, dan apa? Secondary strike. Kemudian perangkat keras itu adalah komponen inti dari komputer. Komputer itu terdiri dari dua perangkat, yaitu perangkat keras dan perangkat lunak. Yang kita pelajari hari ini adalah perangkat keras. Perangkat keras itu terdiri dari yang pertama adalah perangkat masukan. Perangkat masukan itu contohnya yaitu mouse. Yang pertama adalah mouse. Mouse itu artinya apa? Ada yang tahu artinya mouse apa? Ya, tikus. Kemudian dia itu digunakan untuk menggerakkan atau mengatur posisi kursor yang ada di layar apa? Ya, komputer. Kemudian yang kedua adalah keyboard. Keyboard itu atau bisa dikatakan papan tombol ya. Papan tombol. Itu alat yang memungkinkan penggunaannya untuk melakukan karakter, beda
Jadi lewat keyboard itu kita bisa mengetik atau membuat apa saja. Lewat keyboardnya. Kemudian keyboard itu lagi ada bermacam-macam. Ada keyboard QWERTY, keyboard ya, kemudian keyboard kemudian keyboard virtual. Kemudian yang ketiga, scanner. Scanner itu biasa digunakan untuk memindai atau menyimpan data dari kertas berisi grafik, gambar, foto, atau tulisan menggunakan alat pembaca optical data reader. Pernah ada yang lihat yang namanya scanner? Biasa pergi di swalayan di kota atau ya kalau sudah di meja kasir, ada kan kita punya barang yang lebih ini ke alat itu yang namanya scanner. Kemudian joystick itu biasanya ada pada alat game. Joystick digunakan sebagai pelengkap untuk memainkan permainan game. Video yang digunakan lebih dari satu tombol. Pernah ada main game sih? Ada, tahu yang namanya joystick. Kemudian mikrofon apa? Peranti yang konversi suara, ada sinyal, ya sinyal suara enggak apa-apa. Kemudian yang ke-6 apa? Ya, barcode itu suaranya apa? Ya, barcode. Barcode itu biasanya memindai optis yang dapat membaca barcode yang tercetak. Biasanya ada di, biasa kalian ada beli produk ada garis-garis itu, namanya barcode ini, contohnya. Ini mau tampilkan itu hanya ini ada ini. Biasanya kan di produk kalau kalian beli ada itu yang namanya barcode. Kemudian yang kedua itu tadi kan perangkat masyarakat. Kemudian yang kedua yaitu Central Processing Unit. Yang pertama yaitu CPU. Yaitu kalau di dalam komputer, kalau di komputer dia biasanya ada kotak. Kalau di laptop dia ada di dalam. Ya, CPU itu fungsinya untuk bagian dia itu ibarat kalau manusia sebagai jantung. Ya, yaitu bagian utama dari komputer yang bertugas untuk melaksanakan keseluruhan operasi yang dilakukan oleh komputer. Jadi dia jantungnya komputer, jantungnya laptop. Setelah dia berpenyakit, seperti sekarang ini kita untuk mengajar hari ini berpenyakit laptopnya, berarti ada masalah. Dia mungkin ada virus sedikit yang masuk seperti manusia juga kan biasanya kemudian yang kedua bagian dari Central Processing Unit itu yaitu random accessories menu atau RAM. Bisa kalian bilang tuh RAM. Itu RAM adalah jenis memori sangat cepat digunakan untuk menyimpan data sementara saat komputer memproses atau mengeksekusi perintah. Pernah lihat RAM ini ada gambarnya sini. Kemudian yang selanjutnya yaitu ROM. ROM yaitu memori pada komputer yang digunakan untuk menyimpan instruksi yang diberi oleh produsen komputer untuk proses computing. Instruksi yang disimpan oleh ROM disebut dengan firmware. Kemudian output device. Yang pertama itu adalah layar. Lihat semua kan layar? Ya. Ini ada layar di sana. Itu namanya layar. Layar monitor itu berfungsi untuk menampilkan hasil pengolahan data komputer seperti gambar, teks, angka, grafik,
sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu printer. Semua pernah lihat printer? Pernah? Bersuara. Printer biasanya kalau kalian ke kantor bapak kamu surat keterangan pak. Surat keterangan itu keluar dari printer. Jadi si laptopnya bapak ibu memproses, printernya yang mengeluarkan. Kemudian yang ketiga yaitu speaker. Speaker, alat untuk menghasilkan apa dia? Ya, menghasilkan suara. Kemudian, kalian semua tahu speaker kan? Atau yang tidak tahu speaker sini? Siapa yang tidak tahu speaker? Coba angkat tangan, harus tahu semua. Kemudian yang keempat, peranti penyimpanan speaker. Penarik, drive, device. Yang pertama itu yaitu hard disk drive (HDD). Yaitu adalah penyimpanan data dalam lapisan magnet pada piringan bulat bercakram. CD pernah ya? Pernah lihat CD? Itu. Kalau dia seperti lain. Kemudian piringan logam, yaitu komponen utamanya yaitu piringan logam. Kemudian head, baca tulis yang berupa kumpulan kumparan yang digunakan untuk memproses baca dan tulis. Kemudian yang kedua yaitu SSD. Dengan penjelasannya ibu, ada yang mau ditanyakan? Ya. Siapa angkat tangan? Ya. Sebut nama. Silvi. Cynthia. Perangkat keras. Apa itu yang dimaksud dengan perangkat keras? Adakah yang bisa menjawab pertanyaannya Cynthia? Ya. Komponen isi komputer. Kemudian ada lagi pertanyaan yang lain? Ya. Ada berapa macam perangkat keras? Ada yang bisa? Ayo. Angkat tangan. Ya. Jangan malu-malu. Di sini kita sama-sama belajar. Ayo. Ya, yang pertama itu yaitu output. Kemudian yang kedua apa lagi? Dia kan ada 4. Dua apa? Ya, proses. Kemudian yang ketiga apa? Drive. Drive. Apa? Jadi macam-macam perangkat keras yaitu input, proses, output, dan secondary storage. Jadi ada 4. Kita contoh 1, 2, 3. Konsentrasi mulai. Asim Peggy. Selanjutnya ibu mau kasihkan tugas. Ibu bagikan LKPD. Ibu sudah ini sudah bagikan kelompok yang kemarin minggu lalu. Tetapi kelompoknya itu tidak usah di ini.
ada penunjukannya. Pada kolom pertama ada foto masing-masing kan. Kemudian kalian akan mengisi kolom berikutnya. Jadi kalian bagi dia itu baik gambar yang pertama ini termasuk dalam input, proses, output atau storage dia. Jadi contreng salah satunya. Kalau memang dia masuk di input, contreng kotak yang input. Kalau dia memang masuk di proses, di kolom proses yang kalian berikan. Bisa? Setelah ini kalian tampilkan masing-masing di depan, dipresentasikan. Ayo, kerja. Kami dari kelompok 1 ingin membacakan RKPD yang sudah kami isi. Nomor 1. Siapa semua anggotanya? Ayo. Siapa semua anggota? Ayo. Nomor 1 yang beranggotakan 6 orang yaitu Suryamuni, Sudiana, Reski Rahma, Nara Yasmin, Andriani, dan Zafianwar. Oke. Nomor 1 yaitu proses, nomor 2 slide, gambar nomor 3 apa? Ya. Gambar nomor 4 apa? Teman-teman yang lain diperhatikan kalau ada nanti gambarnya yang kayak oh ternyata dia salah di sini. Kita ada apa? Oh yang salah di sini. Ayo lanjut. Gambar nomor 5. Ada tanggapannya? Atau sama jawabannya? Sama. Sekian, terima kasih. Oke, nah ya tepuk tangan dulu. Selanjutnya kelompok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B yaitu
Gambar nomor 1 seperti apa? proses. Nomor 2, goreng. Nomor 3, untuk. Nomor 4, ikut. Nomor 5, goreng. Nomor 6, ikut. Nomor 7, proses. Nomor 8, ikut. Nomor 8, ikut. Nomor 10, output. Sama? Sama sampai jawabannya masih sama. Ada tanggapan? Nanti dia dari tanggapan. Jadi semua jawabannya hanya ada list dalam persentase. Kelompok 1, kelompok 2 maju tanpa salah. Tadi kan? Tanpa salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3 alhamdulillah ada salamnya. Harusnya begitu. Kemudian LKPD yang dibagi tadi kan ada 10 gambar. 10 gambar. Gambar yang pertama itu adalah AMD Ryzen. Itu masuk dalam apa? Pemproses. Kemudian gambar nomor 2 itu adalah micro SD. Maksudnya apa dia? Apa? Ya. Gambar nomor 3 itu apa? Apa? Ya, printer. Masuk di apa dia? Ya, masuk di output. Kemudian gambar nomor 4. Itu gambar apa itu? Ya, pintar. Gambar pintar. Dia masuk di apa? Input dan proses, output atau storage. Ya, input. Kemudian gambar nomor 5 itu adalah apa? Ada yang tahu? Hard disk. Yaitu gambar hard disk. Dia masuk di apa? Input dan proses, output atau storage. Ya, storage. Kemudian gambar nomor 6. Gambar? Ya, tablet. Ya, gambar tablet. Tablet itu masuk di apa? Input dan proses, output atau storage. Nah, kemudian gambar nomor 7. Yaitu kartu jaringan. Dia itu masuk di pemproses atau di input, output atau storage. Ya. Kemudian gambar nomor 8. Apa? Keyboard virtual. Apa? Masuk di apa dia? Input, pemproses, output atau storage. Ya, masuk di input. Kemudian gambar nomor 9 itu adalah joystick. Masuk di apa? Input. Ya, masuk di input. Gambar nomor 10 apa dia? Apa itu? Gambar apa itu? Hah? Speaker. Ya, gambar speaker masuk di apa dia? Jadi AMD Ryzen masuk di pemproses, micro SD di storage, kemudian printer di output, mikrofon di input, hard disk di storage, tablet di input, kemudian kartu jaringan di pemproses, keyboard virtual di input, joystick di input, kemudian yang terakhir adalah speaker di output. Coba yang tadi nanti tugas individunya Ibu saya Ibu kasih pada saat selesai pembelajaran ada nantinya Ibu kasihkan untuk kalian
sebelum pembelajaran kita selesai, Ibu mau menyimpulkan pembelajarannya kita hari ini. Pembelajarannya kita hari ini itu apa? Ada yang masih ingat? Pembelajaran apa? Nah, perangkat keras. Perangkat keras itu terdiri dari 4 macam. Yang pertama adalah yang kedua yang ketiga yang keempat kemudian yang termasuk dalam perangkat masukan itu yaitu mouse, keyboard, kemudian scanner, joystick, mikrofon, dan barcode. Kemudian yang masuk dalam proses yaitu apa? CPU, apa? ROM, RAM, apa? Kemudian masuk dalam output apa? Layar monitor. Kemudian apa lagi? Apa yang keluar ini kertas? Ya, printer. Kemudian apa? Ya, speaker. Kemudian yang keempat, secondary storage yang masuk di dalamnya itu HDD. Kemudian flash, kemudian SD, CD. Ya, kemudian yang terakhir adalah memori card. Bisa diingat itu? Bisa diingat nanti kalau Ibu tanyakan lagi minggu depan masih bisa diingat? Masih bisa diingat? Jangan jawabannya kurang meyakinkan. Jadi nanti sampai di rumah pelajarannya diulang-ulang, dibaca kembali. Nanti kalau ada yang dilupa ditanyakan saja sama Ibu, ke kantor bisa menanyakan sama Ibu, tidak apa-apa. Di luar jam pelajaran kita jangan, sementara pelajaran lain masuk kalian tidak tanya, jangan. Pada saat istirahat, kalau ada yang kalian tidak mengerti nanti atau ada yang dilupa nanti bisa ditanya, silakan tidak apa-apa. Di luar jam pelajaran itu, asalkan jangan mengganggu pelajaran yang lain. Kemudian rencana pembelajarannya kita yang minggu depan. Pembelajarannya kita minggu depan itu adalah perangkat. Ya, perangkat. Hari ini kita belajar tentang perangkat keras. Minggu depan kita akan belajar tentang. Untuk menutup pembelajaran kita hari ini, kita harus berdoa. Ada yang memimpin doanya? Siapa yang memimpin doa pulang selesai pembelajaran? Ya, masih ini. Ya, masih belum kita pulang. Satu berdiri. Dua siap, dua tiga memberi salam.